membawa minggat kok nanas. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan hutang dan cicilannya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungi salamnya nampak nggak ada yang punya hutang, lemas lagi. Saya sampaikan salam di daerah Langkat keluarga, rupanya orang banyak cicilan dan hutang. Tapi emak-emak ayah anda sampai siang hari ini insya Allah nggak ada hutang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Anan ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah antal ahad antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa min qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Thumma sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ayyahannaku ibunda jamaah arisan yang dimuliakan oleh Allah, berlebihan penghormat kami kepada keluarga berkeluarga besar di rumah ini yang doa kita bersama semoga hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, pada siang hari ini jumpa kita, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram. Siapa itu? Muhammad Ikram. Jadi apa gunanya Ustaz memperkenalkan nama? Mana tahu nanti jumpa bisa bersapa, bertegur sapa. Karena hari ini kita sangat sedikit sekali orang yang senantiasa menjalankan silaturahim. Padahal Nabi mengatakan siapa yang rezekinya hendak diluaskan oleh Allah serta dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari musibah serta ditangguhkan dari kematiannya, maka Nabi mengatakan man syarrahu ayyubsata lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi atari falyasil rahimahu. Siapa yang mau luaskan rezekinya, siapa yang mau ditangguhkan dari kematiannya. Maksudnya ditangguhkannya apa Ustaz? Usianya hari ini 50 tahun, usianya hari ini 60 tahun, bahkan lebih daripada itu. Ada juga kami yang muda Ustaz, gak sampai kami 60 meninggal. Seharusnya usianya 50 tahun ditambahkan jadi 60 Ustaz, bukan. Jadi gimana Ustaz? Usianya 50, usianya 40 tahun, bahkan lebih, meninggal dunia, ada keberkahan di dalamnya. Maka doa yang kita minta ketika kita hendak menyantap makanan, Allahumma barik lana, terus bima razaqtana wa qina, berkah pula yang kita minta. Maka rezeki itu bukan dari banyaknya. Hari ini orang banyak salah kaprah. Suaminya pulang ke rumah kalau nggak bawa uang banyak marah. Kalau istri ini ibu-ibu, entah kalau ibu-ibu arisan siang nih, ibu-ibu di sana gitu, nggak apa-apa suaminya pulang malam-malam, yang penting pulang bawa uang banyak, senang dia.
Apalagi bawa emas. Bapak-bapak pulang malam bawakan emas 4 gram. Apalagi emas London, diam ibu. Kalau ibu-ibu sini ini juga modelnya. Enggak ya Bu ya, ibu-ibu di sana ya. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah ibu-ibu soleha. Kadang ada juga model ibu-ibu ini suaminya pulang ke rumah, nggak tahu dia uang dari mana, yang penting uang banyak. Iya. Padahal suami pulang, assalamualaikum nih, waalaikumsalam Pak. Nah ini duit 2 juta nih, uang dari mana nih Bang? Nggak biasa Bang bawa duit banyak. Udah dia aja muncul kalau kata suaminya. Bawa duit sedikit salah, nggak bawa duit salah. Menang dari main togel di warung. Astagfirullahaladzim Bang, kok cuma 2 juta Bang? Ini istri soleha. Tapi kalau istri yang soleha, ketika suaminya bawa uang itu ditanya sama istri Bang, abang bawa uang 2 juta, uang dari mana Bang? Menang kali gaya. Menang 2 juta Bang, ini mau abang kasih sama aku Bang? Mau aku masakkan nasi, aku kasih makan anak. Enggak abang tengok anak kita kecil-kecil, mereka belajar mengaji Bang. Mereka belajar membaca Al-Quran. Kalau ini masuk di dalam perut anak, nasi berubah menjadi darah masuk ke jantung menyemprot ke otak. Kalau darah tak masuk ke kepala ke otak, jadinya stroke ringan, bibir pun merah. Maka itulah kata Allah, nasiyatin kasibatin khodi'ah. Setiap barang yang haram dimasukkan ke dalam perut anak, dimasukkan ke dalam perut istri, maka anak istrinya pikirannya haram. Ketika azan berkumandang di masjid, hayya 'alas shalah, mereka pun enggak mau datang kepada masjid. Kenapa? Karena yang dimakannya haram. Ustaz kalau dia berangkat umrah, berangkat haji, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sambil keliling Ka'bah, malaikat pun membilangkan, kau tak dapat labbaik, kau tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kau makan adalah yang haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa khudhiya bil haram, engkau mengambil dari yang haram, maka tak diterima. Sedekah ke masjid tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mengambil dari yang haram. Ibu pagi mencuci pakaian ibu pakai air bersih. Kena sambal, kena kecap, kena kotoran anak yang masih punya anak kecil, dicuci pakai air bersih. Kira-kira pakaiannya bisa tak dipakai sholat? Abu, mana suara ibu-ibu? Bisa? Bisa, tapi kalau ibu cuci pakaian ibu kotor, pakaian ibu tak bersih, ibu cuci pakai air kencing, kira-kira bisa tak dipakai sholat? Nggak bisa. Begitulah agaknya orang yang hidup, tetapi yang dia ambil dari yang haram. Ustaz, aku punya uang Ustaz, bagus. Ada anak yatim Ustaz, aku panggil setiap Jumat, aku kasih makanan, aku belikan pakaian, aku belikan sarung. Itulah nanti yang ketika engkau masuk ke dalam surga, Allah akan berikan pahala itu. Kenapa? Engkau membantu anak yatim, engkau menolong fakir miskin. Tetapi kalau ada uang, maaf, ibu pinjamkan seorang 1 juta, kak, pinjamlah uang kakak 1 juta, oke. Kasihnya 1 juta. Habis dikasihnya 1 juta, tapi ingat, 1 bulan pembayaran kau tambahlah jadi 300.000, jadi 1.300.000. Yang 300.000-nya itulah riba. Uang sama uang riba. Uang sama uang riba. Riba itu apa Ustaz? Bertambahnya nominal uang. 1 juta kau pinjam dari kakak, kau pulangkan nanti 1.100.000. Ustaz tadi nggak ambil banyak-banyak, Ustaz cuma 50.000 aja. 50.000 itu riba. Kalau emas Ustaz dipinjam sama tetanggaku 2 gram, dipulangkannya 2,5 gram, yang setengahnya itu riba.
Setiap uang sama uang riba, emas dengan emas riba, perak sama perak riba. Jadi dia tidak riba di mana Ustaz? Kalau akadnya barang dengan uang tak riba. Contoh, ada seorang A dan seorang B, dia mau ambil kereta, sepeda motor, NMAX. Jadi dia mau ngambil, akadnya ngambil kereta, kemudian bayarnya kredit sistem cicil, enggak riba. Kenapa? Karena akadnya barang dengan uang. Tapi kalau uang dengan uang riba. Banyak hari ini kita gadai sawah. Sawah itu kita ambil, orang menggadai, kita pinjam uangnya 30 juta. Sesampainya kita melunasinya, sampai uang kita ada, kita bayar 30 juta. Uang itu yang dari sawah itu dikerjai, hasilnya dia makan, dia ambil, maka itu juga riba. Banyak hari ini kita nggak tahu, ambil aja. Yang kita makan kita masukkan ke dalam perut, beranak belakar, bahkan anak kita banyak susu padu. Itu pula nanti yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kami buat di mana Ustaz? Sama-sama ayo. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita buat di masa lalu, Allah tidak memperhitungkan itu. Maka melihat orang jangan melihat dari masa lalunya, tapi lihatlah masa depan orang itu. Masa sekarang adalah kenyataan, masa lalu adalah kenangan, dan masa depan adalah harapan. Dulu dia jahat besar, semua dikerjakannya, semua dilakukannya. Tapi tengok dia sekarang, kalau dia sudah berubah, itu lebih bagus, lebih elok daripada orang yang ke masjid, orang yang ke tanah suci Mekah, pulang balik pergi umroh haji, tetapi dia sombong akan ibadahnya. Jangan-jangan orang yang ketika di dalam hidupnya dia membanggakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya infak ke masjid, beriman berapa itu infak? 5 juta. 1 tahun bacaan 5 juta dari ibu itu nggak diambil satu. Kenapa? Ini sombong. Itulah yang dapat menghilangkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ditengok bukan dari masa lalunya, biarlah masa lalunya kelabu, biarlah masa lalunya penuh dengan hitam, tetapi berapa banyak hari ini dia ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang soleh. Itulah yang patut kita dukung, yang harus kita ajukan jempol. Betul? Itulah yang cepat. Oh, ibu-ibunya banyak, tapi suaranya nggak ada ini. Entah belum makan karena lapar ya bu. Ibu, kalau saya panggil itu jawab ya, ataupun oi, ataupun saya ulang dulu. Ibu, nah, saya manggil dia habis waktunya. Saya dikasih waktu kurang lebih 1 jam ibu. Jadi ingin saya bilang sama ibu, yang kecil-kecil ini kalau kita praktekkan, yang sederhana ini kalau bisa kita praktekkan, maka yakinlah ini semua nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa bahaya orang yang makan riba? Ada 5. Paling tidak dalil dari Al-Quran yang paling kuat. Dalil yang paling kuat itu Al-Quran. Di bawahnya hadis, di bawahnya lagi ijma', di bawahnya lagi qiyas. Al-Quran, orang yang makan riba, contoh dia punya sawah itu digadaikan sama orang. Orang yang mengambil gadaiannya itu dari hasil sawah itu, beda halnya kalau dia kerjasama. Contoh, dia meminjam uang 10 juta untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Tapi dia bekerja sama dengan orang yang meminjamkan uang itu, dengan catatan yang dipinjam 10 juta itu nanti akan lunas dengan yang kerjasama di dalam sawah itu. Kerja sekian bulan diangsur 1 juta. Kalau ada uangnya 2 juta diangsur. Tidak mencekik. Ini kadang-kadang udah minjam dia 10 juta, yang mengerjakan sawah itu bukan lagi yang punya sawah, tetapi yang minjamkan uang. Dari mana dia dapat uang? Sawahnya digadaikan sama yang meminjamkan uang.
maka tak sanggup dia membayar. Terakhir dia berkata, "Kak, Bang, aku dah tak sanggup lagi membayar utangku yang 10 juta. Jadi sawahku ni aku juallah, aku tutupkanlah tadi berapa, aku juallah 25 juta. Ada sisa berapa juta? Utangnya 10, ada 15. Itulah diambilnya ladang tahunya duit 15 juta itu sampai mana kali. Terakhir kehidupannya sawah gak punya beras beli. Dulunya dia punya sawah beras gak beli, paling tidak dia cuma beli lauk, beli sayur, tetapi ini gak punya sawah lagi. Maka di dalam Islam kita harus menolong teman-teman seakidah, tetangga jiran. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kami. Kita pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju gamis, gak beriman kata Nabi. Kenapa? Hatta yuhibba li akhik ma yuhibbu li nafsi. Sampai engkau kata Nabi mencintai saudaramu, mencintai saudarimu, mencintai tetangga samping rumahmu sama seperti engkau mencintai dirimu. Kalau kita lapar tak makan nasi, begitu juga sedih, tetangga juga sedih. Tidak. Hari ini berapa banyak orang makan enak, sekeliling rumahnya hanya mencium aromanya saja. Tidak enak kalau sudah saja orang yang semacam itu tak dapat bagaimana silaturahmi. Enak dia hari ini, roda berputar bro, roda berputar. Hari ini kita berada di atas, besok, lusa, tahun depan, bulan depan kita akan berada di bawah. Di saat kita di bawah, orang lain yang dulu kita kecilkan, orang lain yang dulu kita rendahkan, besok malah dia pula yang akan menolong kita. Betul? Maka di dalam kehidupan ini tak perlu ada yang kita sombongkan. Hidup ini nggak perlu harus ada yang kita sombongkan. Karena kalau kita berkaca, yang menggoda manusia, yang menyesatkan manusia itu siapa? Ayo, kalau kita mengaji yang kita baca dulu sebelum baca Bismillah. Arti auzubillah itu aku berlindung kepada Allah dari godaan. Yang menggoda menyesatkan manusia itu setan. Di tempatnya bosnya dari setan itu namanya iblis. Iblis itu bukan kaleng-kaleng, dia itu malaikat yang paling taat dulu kepada Allah. Tetapi kenapa dia dikeluarkan dari surga? Sebab ketika penciptaan Adam alaihissalam, apa kata Allah? Wasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kepada iblis, bersujud kepada Adam. Illa iblis. Semua malaikat bersujud kepada Adam, cuma iblis tak mau sujud. Ditanya sama Allah, ya iblis, kenapa engkau tak sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih mulia dari Adam. Tetapi dia tak tahu yang menyuruh untuk sujud kepada Adam itu adalah Allah. Maka Allah marah, Allah murka, Allah keluarkan iblis dari surga. Apa kata iblis? Baik ya Allah, engkau keluarkan aku dari surga, silahkan. Rapopo kata iblis, nggak apa-apa. Tetapi aku minta satu permintaan, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Kita ini anak cucu Adam. Ya, kita ini semua anak cucu Adam, bukan Pak Adam jual bakso ya. Nabi Adam. Kita ini semua anak cucu Nabi Adam. Maka disesatkanlah kita sama iblis. Maka iblis senantiasa hari ini menggoda, mengasut, mengajak. Jangan kau ikut arisan. Buat apa ikut arisan? Enak kau ke pantai senang, bakar-bakar ikan. Gak usah ikut arisan, digoda. Padahal di dalam kita berarisan ini ada silaturahmi, meskipun ada jula-julanya. Kau tahu tak ya? Kasih tahu untuk ibu tadi. Maka di dalam itu kita harus juga menanamkan sifat yang
harus bisa kita dapat menangkan iblis itu, agar tak tergoda, agar kita tak terkecoh. Paling tidak amalkan surah An-Nas. Apa bu? Surah An-Nas. Apa semua surah An-Nas? Ayo kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tengok di kalimat akhirnya ada di situ minal jinnati wan nas. Maka hati kita selalu dibisikkan sama setan. Setan itu sifat. Kemudian yang tak nampak itu jin. Maka kalau ibu mengandung disebut sudah berapa bulan janinnya bu. Nah kan ada kata janin. Janin itu diambil dari kata jin. Jin itu halus tak nampak. Maka surga bahasa Arabnya juga jannah. Jannah itu artinya surga. Dia itu satu paket, jin, janin, jannah, dan itu tak nampak. Maka bersyukur kita, janin hanya diperuntukkan untuk emak-emak, untuk ibu-ibu. Ada bapak-bapak punya janin? Nah, kalau ada bapak-bapak punya janin, pakailah baju gamis. Karena bersyukur kita, ibu-ibu punya janin, dan alam itu disebut dengan alam rahim. Tempat yang paling hebat adalah tempat yang dimiliki oleh perempuan rahim. Rahim itu diambil dari kata Asmaul Husna yang 99. Ada namanya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Rahim. Apa itu rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, maka Rahim adalah yang Maha Penyayang. Maka ibu-ibu kalau besarkan anak, sayang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dia kurang perasaan, tapi kalau ibu-ibu arisan hari ini makan bubuk tumpah, ada bubuk tumpah? Oh nggak ada. Nanti malam ada bubuk tumpah. Makan dia bubuk tumpah. Ingat dia sama anaknya si Ucok di rumah. Tapi kalau ayah-ayah makan dia, tak ada ingat ini yang tidak. Kalau nengok anak-anak kecil-kecil ingat dia anak di rumah. Tapi lupa bapaknya. Kalau nengok anak gadis lupa pula ibu di rumah. Tapi bapak-bapak tak di sini. Bapak-bapak di sana. Kalau bapak-bapak di sini, insyaallah bapak-bapak soleh di rumah. Ya bang, ya bang. Iyalah, nanti tak dibuatkan pula sahabat pagi sama emak-emak. Jadi ibunda, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, laki-laki, pejabat, ataupun orang biasa, semua itu ditakdirkan untuk menyembah kepada Allah. Maka hari ini 1000 kali sayang ketika kita hidup, ketika ada nyawa kita di jasad ini, kita tak mau memanfaatkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu, maka akan merugi, maka akan menyesal ketika nanti kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka yang dapat menyelamatkan kita adalah dengan kita menggunakan harta kita sebaik-baik mungkin kepada yang berhak kita salurkan. Contohnya anak yatim. Ustaz, saya setiap hari Jumat bersedekah sama anak yatim. Bagus. Kemudian Nabi mengatakan kalau ibu bersedekah kepada anak yatim, panggil anak yatim, kasih, santuni, lalu pegang, usap kepalanya. Kenapa? Nabi mengatakan sebanyak rambut kepala anak yatim itu, sebanyak itu pula pahala yang akan kita terima. Tapi jangan macam ini salah kaprah. Ada juga jamaah saya sampaikan begini, besok dipanggilnya anak yatim yang gondrong-gondrong.
Kok dipanggil yang gondrong-gondrong Bu? Iya, karena sebanyak rambut yang ada di kepala ya, makin yang botak-botak nggak usah. Minggir-minggir men, jangan. Yang gondrong-gondrong aja dipanggil. Itu pun salah kaprah. Jadi gimana Ustaz? Berikan seikhlas hati kita. Kita memberinya ikhlas, dia menerima pun senang. Allah akan ridho. Ini kadang-kadang kita kan beri ikhlas, tapi sikitnya alhamdulillah. Masak kolak banyak kali kuahnya, karena dalam Islam itu dianjurkan masak banyak biar supaya bisa ngasih tetangga. Ini kuahnya banyak betul. Dalamnya sedikit, pisangnya nggak ada. Itu dikacau cuma satu yang nendang, lainnya nggak ada. Masaklah yang banyak, senangkan hati tetangga. Panggil anak yatim datang, mana panti asuhan. Di pertusan ada panti asuhan Melacuri sebelum Pasar Rodi, Simpang Pasar Rodi. Ada nama panti asuhan Sakin Najah. Datang ke sana, panggil. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa sih anak yatim Pak? Ada 300 orang. Kenapa Bu? Mau saya kasih makan. Semua Bu? Enggak, 3 orang aja. Parah kali ya, semua lah. Kalau enggak semua kan digantian. Nah karena kalau ibu punya di ATM 20 juta, ibu masukkan di kotak infak 2 juta untuk pembangunan masjid. 20 juta di ATM ibu, ada saldo ibu 20 juta. Ibu infakkan 2 juta, 20 juta dikurang 2 juta tinggal berapa? 18 juta. Meninggallah ibu besok. Meninggal, contoh nih, bukan doakan ibu. Meninggallah ibu besok, suami ibu ada. Meninggal ibu yang saya tanyakan, berapalah nanti yang akan menjadi tabungan ibu di akhirat? Yang 18 juta sisa di saldo, atau yang 2 juta masuk ke dalam kas infak masjid? Coba, yang kuat jawabnya sama-sama. Yang mana? Yang kuat lalu. Yang mana? Kurang semangat. Yang mana? 2 juta. Kenapa yang 2 juta itu yang menjadi tabungan kami Ustaz? Karena itulah yang ibu masukkan ke dalam kotak infak, dan itu untuk membangun masjid. Sebanyak orang yang berlalu lalang dari Siantar ke Medan, dari Medan ke Siantar, ataupun orang sini sholat ke masjid, sesampainya masjid itu disolati oleh orang banyak, ibu sudah bergalang tanah, dimakan cacing tanah. Kita tercipta dari tanah, dari saliban di tanah, dimakan yang emak ayah kita makan. Terciptalah kita dari tanah, hidup di atas tanah, makan daripada hasil tanah, padi, ubi, ikan yang ada di laut, hidup di tanah. Kenapa kita harus bersifat langit sombong? Kita akan kembali juga ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Maka semua itu tak ada gunanya. Maka ibu, yang dapat menyelamatkan kita adalah harta yang kita punya. Meskipun kita nggak kaya-kaya tadi, nggak banyak uang kita seperti orang-orang itu, paling tidak ada uang itu sakit nawa untuk berobat uang. Ada mobil kita, tetangga kita sakit, ditengok kakak tuh celingak-celingok, mau kemana kak, sambil nangis. Kenapa kak mau nyari beca? Kenapa rupanya kak abang kau udah sakit itu? Sakit apa kak? Sakit gula. Di mana abang rumahnya kak? Itu di rumah udah dirubungi semua. Sakit gula, ya udah kak, nggak usah kak nyari beca kak, udah naik aja mobil aku, ayo kita pergi ke Sultan Sulaiman. Janganlah ke Sultan Sulaiman kak. Kenapa? Nggak usah di sana. Karena kami pun ada kenalan dokter juga. Jadi di mana nih? Bawa kemana? Ke Medan. Terserahlah mau ke Adam Malik, terserah. Sampai di sana, datang istri yang sakit tadi kak, dikasihnya uang 300.000. Ini uang apa kak? Tadi kan kakak udah ngantarkan naik mobil kami ya, tadi perasaan kak. Ini tuh uang minyak kak. Apa kata kakak itu kak? Kakak menganggap kami orang lain atau saudara. Walaupun kita bertetangga kak, kita nggak satu perut, tapi kita bertetangga udah lama kak, udah 15 tahun. Anak kita udah kenal, semua kita udah kenal. Kakak nganggap kami orang lain atau saudara? Ya saudara lah kak, kalau memang saudara. Yang 300 ini ambil kak. Untuk berobat abang sembuh, abang sehat abang, bisa kumpul lagi kita arisan bersama kak. Senang aku kak. Istrinya cerita sama suaminya yang sakit, oh bang,
Tadi kakak itu udah ngantarkan kita ke rumah sakit bang, kita kasih uang pun mereka nggak mau. Nangis sedih suaminya yang sakit tadi didoakan, ya Allah sembuhkan penyakitku. Yang memberikan uang tadi yang nggak mau mereka diterimanya, ya Allah luaskan rezekinya, lapangkan, sehatkan sekeluarga. Mungkin hari ini orang-orang sibuk kena penyakit corona. Ada juga yang membilangkan corona itu kan Ustaz singkatan. Apa itu corona? Kopi rokok nasi. Gak usah takut sama corona. Ada juga yang bilang macam itu. Yang jelasnya corona itu ada. Corona itu ada. Tapi nggak tahu kita di balik corona ini ada yang melebih-lebihkan. Contohnya yang mati nggak sampai sekian, dibilang sekian mungkin seperti itu. Tapi corona itu ada. Maka kita berhati-hati. Orang yang lemah imunnya, nggak kuat dia, maka bisa kena corona. Maka nggak pernah kita dengar orang bilang kena corona. Nggak pernah. Kenapa? Orang masih berhasil dihantam kok. Penyakit itu akan datang kepada orang-orang yang imunnya lemah. Maka orang-orang kaya itu tiba-tiba jin, tiba-tiba meninggal. Kenapa? Orang-orang kaya di AC, apa-apa nggak mau jalan, naik mobil, naik sepeda motor, ya naiklah. Gula basah, gula kering, rabun jauh, rabun ke asam lambung, asam tumor ganas, tumor ji. Penyakit sekarang kompar-kompar tuh. Kalau penyakit dulu awak baru melihat masuk angin keluar, besok hilang. Penyakit sekarang tengok bak ngeri-ngeri, kembar-kembar gula itu. Ya tengok tadi lah, gula basah, gula kering, ada pasangannya. Maka banyak-banyak kita bersyukur kalau ibu meninggal uang 20 juta ibu masukkan 2 juta ke dalam kas masjid, yang 18 juta itu akan menjadi ahli waris. Disitulah suami ibu nangis di depan jenazah ibu. Menikah aku dengan 20 tahun. Rasa-rasanya apa lah, aku menyesal. Walaupun kau tiap hari merepet, tapi aku senang. Kalau tak merepet, kalau tak semangat aku kerja. Sedih. Tapi bapak-bapak itu nangis, tangannya di muka begini. Rupanya direnggalkan begini. Dia menengok mana yang cocok emak mengganti untuk anak-anakku nanti. Tapi nggak bapak-bapak sini. Bapak-bapak sini soleh. Kalau seperti itu maka tak ada gunanya. Maka ibu, ada harta yang kita punya, cepatlah kita masukkan, kita bantu anak yatim, kita tolong orang susah. Setuju? Setuju? Insya Allah setuju. Karena ibu, kalau ibu meninggal dunia, bapak-bapak ini apalagi masih muda, anak-anak masih kecil, jarang bapak-bapak itu bertahan. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masih muda, dia 3 anaknya, 3, 5 bahkan lebih dari itu, sanggup ditanya orang, kakak masih muda, kenapa kakak nggak punya niatan untuk nikah lagi? Aku nggak mau lah nikah kak. Kenapa kak? Ya anakku kecil-kecil kak, biarlah aku bawa berotak kak. Aku sorong jualan bakwan keliling kak, naik sepeda, aku goreng sepeda walaupun putus rantai celana koya, nggak masalah lah kak. Yang penting anakku nanti jadi dokter kak, anakku nanti jadi pejabat kak. Sedih dia ngomong, kenapa? Untuk besarkan anak-anaknya. Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang meninggal istrinya, sampai berpesan istrinya, oh bang, kalau nanti aku meninggal bang, jangan abang nikah lagi bang, rumput di kuburan bang. Kejadian ada laki-laki suami ditembur, pulang balik dari rumah ke kuburan, heran orang. Pikir orang itu kenapa lah bapak itu, pikirnya dia nggak ikhlas istrinya meninggal, nggak ridho. Rupanya ditanya alas sama orang, oh bang, abang kenapa tiap hari kok ke kuburan aja, pagi ke kuburan, tengah hari ke kuburan, sore ke kuburan, ngapain abang? Terakhir abang tuh buka cerita, kemana lah aku gak ke kuburan, istriku sakit, dia pernah pesan sama aku, kalau aku tinggal bang, jangan abang nikah dulu, sebelum rumput di kuburan tutup berakar bertunas bang. Kalau belum tumbuh rumput jangan abang nikah dulu. Jadi aku tiap hari pulang dari rumah kuburan, ambil air siram biar cepat tumbuh rumput itu. Maka
Maka bapak-bapak yang sayang sama istri, yang sayang juga ibu dengan suami, ada harta kita, ayo sama-sama kita berikan kepada yang berhak, karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini tidak terasa waktu sudah hampir 1 jam. Jadi ibu-ibu saya ngerti ya, banyak pun isi tausiah saya, karena saya paham sama ibu-ibu ini. Kalau udah 40 menit ke atas, ibu-ibu ini tak peduli dengan tema tausiah saya, yang dipikirkannya asam uratnya sama perutnya. Kalau udah berubah dari lurus bengkok lagi ya, berubah lagi ini, itu udah putih itu. Nah, ibu-ibu yang diutus itu udah putih itu. Karena tak penting lagi si tausiah yang pikirkan kaki aku basah. Iya, saya paham. Maka untuk mendapat berkah dari siang kita berkumpul nih Bu, agar berkah datang kepada kita, ayo kita tundukkan kepala, kita angkat tangan kita, mari kita beristighfar kepada Allah. Ada salah kita, ada hati kita yang tak pada tempatnya, tak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita, Allah berikan istiqomah kepada hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan nabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, ampunkan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Setelah Engkau ampunkan dosa kami, ampunkan pula dosa ibu bapa kami. Duhai Allah, andai kata ibunda dan ayah anda kami, mereka sedang dalam keadaan sakit, angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Andai ibunda dan ayah anda kami telah pergi menghadap kepadamu ya Allah, wangikan kubur mereka, harumkan kubur mereka, jadikan amal ibadah mereka sebagai sahabat yang menerangi di dalam kubur mereka. Dengan pahala silaturahim kami ya Allah, hadiahkan kepada ibunda dan ayah anda kami, wangikan kubur mereka, harumkan kubur mereka ya Allah. Kami rindu dengan nasihat dan wajah mereka, tapi apalah daya ya Allah, kami sayang kepada mereka, tetapi rencanamu lebih indah, Engkau lebih sayang kepada mereka. Jangan azab, jangan siksa kedua orang tua kami yang telah pergi menghadap kepadamu. Lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka ya Allah, jadikan makam mereka ya Allah seperti taman-taman surga. Wahai Allah, hari ini
nanti kami yang hadir menjadi seorang istri dan menjadi seorang suami, jadikanlah kami suami yang saleh dan istri yang salihah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak kandung kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang senantiasa mendoakan kami, membanggakan kami. Terlebih nanti ketika kami meninggal dunia, ada mereka yang mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, satu fitnah kami ketika nanti Engkau hendak mencabut nyawa kami, lancarkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayat